Bagi penghobi ikan hias, ikan koi tergolong gampang-gampang susah perawatannya. Tak sedikit penggemar yang terpaksa merugi kalau penyakit ikan koi menyerang kolamnya. Tanpa memahami cara penanganannya, kematian massal ikan koi siap terjadi. Memang, penyakit ikan koi rentan sekali membawa kematian bagi hewan tersebut. Ada beragam jenis penyakit yang mudah menjangkit seisi kolam. Jika terlambat, cara penanganannya bisa dipastikan populasi seisi kolam habis tak tersisa. Karena sulitnya merawat ikan yang dikenal sebagai pembawa hoki atau keberuntungan itu, tak heran jika harga ikan koi terkenal fantastis. Konon harga koi yang menang festival atau kontes bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena itulah penghobi wajib mengenal penyakit ikan koi. Salah satu penyakit yang dianggap berbahaya adalah Aeromonas hydrophila. Penyakit ikan koi yang satu ini termasuk yang paling terkenal karena seringnya menjangkit tubuh ikan koi. Aeromonas sering menyerang ikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ikan mengalami fasib. Jika terlihat gelagat ikan yang tidak seperti biasa dan cenderung pasif, penghobi wajib waspada karena bisa jadi ikan merasa tubuhnya kurang sehat. Indikasi tersebut biasanya karena tertular penyakit Aeromonas. Terus ada guratan merah pada sisik. Salah satu pertanda ikan terserang Aeromonas yang paling kelihatan adalah sekujur sisiknya terdapat guratan merah-merah. Yang ketiga, sisiknya terlihat kasar. Aeromonas juga bisa dirasakan dengan meraba bagian sisiknya. Jika dirasa kasar, bisa jadi penyakit itu sedang menyerang. Umumnya bagian tubuh ikan yang diserang adalah di dekat pangkal sirip dayung. Begitu juga dengan sisik fin bagian atas. Yang keempat, jika sudah mencapai kondisi akut, ikan koi akan mengalami busuk sirip alias fin root. Hal itu akibat infeksi bakteri Aeromonas hydrophila sudah merusak sirip ikan. Akibatnya sirip mengalami robek hingga membuat ikan mati. Lalu bagaimana cara menanganinya? Kita lanjutkan video ini. Jangan pernah Anda untuk melewatkan. Ini adalah cara penanganannya. Untuk menangani penyakit yang satu ini, penghobi harus segera memisahkan dengan ikan-ikan lain alias di karantina. Hal itu untuk menekan penyebaran penyakit pada ikan lainnya. Jika tidak segera dikarantina, bakteri jahat Aeromonas akan cepat menular pada ikan sehat lainnya. Memelihara ikan koi memang yang paling wajib dan penting ialah memiliki tank karantina sesuai dengan standar quarantine tank. Tempat karantina itu baru bermanfaat pada saat ikan terserang penyakit tentunya. Nah, sebelum dilakukan karantina, siapkan obat-obatan. Di antaranya adalah PK. Obat ini untuk mencuci bersih ikan sebelum dikarantina di akuarium sendiri. Terus juga siapkan Medline Blue. Pemberian MB ini harus diterapkan setiap hari untuk mengobati luka tubuh ikan koi. Yang ketiga adalah amoxicillin, dikenal sebagai obat yang bisa mengatasi infeksi akibat bakteri. Yang keempat, berikan vitamin C dan B kompleks. Adalah vitamin yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh si ikan koi. Jenis obat-obatan tersebut bisa didapatkan di apotek atau toko ikan hias. Harganya pun cukup terjangkau bagi kantong kita. Selain itu, dalam tempat karantina pemilik ikan harus juga menyiapkan fasilitas lain seperti heater. Ikan yang sakit perlu mendapatkan kondisi air yang hangat agar lekas sembuh. Karena itulah diperlukan pemanas atau heater khusus untuk ikan. Yang kedua, kita siapkan aerasi. Tank karantina harus memiliki sistem aerasi yang baik agar ikan tidak kekurangan oksigen. Pemberian aerator yang cukup mendukung tingkat kesembuhan ikan. Tank karantina harus memiliki sistem aerasi yang baik agar ikan tidak kekurangan oksigen. Pemberian aerator yang cukup akan mendukung tingkat kesembuhan ikan.
Yang ketiga adalah filtrasi. Ikan yang dikarantina perlu air yang selalu bersih. Karena itulah perlu filter yang terus-menerus mengalirkan air bersih ke dalam tank karantina. Itulah penyakit ikan koi yang paling populer dan cara penanganannya bagi kalangan penggemar. Jadi jika ikan koi Anda tertular atau terserang Aeromonas, jangan sampai panik. Lakukan langkah-langkah tadi, semoga bisa sehat kembali. Demikian salam satu hobi, salam Koi Indonesia Channel.